Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna khayya. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, monggo kula panjenengan selalu mengaturkan ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, berupa kesempatan, berupa kesehatan, dan utamanya adalah nikmat keimanan dan Islam yang ada dalam hati kita, dalam dada kita, yang itu semua menjadi motivasi, menjadi fondasi kalau panjenengan selalu menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sekali, kalau panjenengan yakin sekali, tanpa ada rasa iman dan rasa Islam dalam hati kita, mustahil kita akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah ataupun nikmat yang paling besar kepada kita semua adalah bukan harta benda ataupun jabatan, bukan keluarga atau apapun yang sifatnya duniawi, tapi yang terpenting dalam hati kita masih ada iman dan keislaman. Harta pasti akan sirna, atau andaikan tidak sirna pun pasti akan menjadi warisan, dan itu bukan untuk kita tapi untuk keluarga kita. Sebanyak apapun harta kita, keluarga juga akan meninggalkan kita. Kalau panjenengan diantarkan sampai makam ketika nanti meninggal dunia, setelah itu mereka, anak cucu kita, sanak saudara kita akan meninggalkan kita, dan hanya kita sendiri di alam kubur dengan amal perbuatan kita. Begitupun jabatan pasti akan tiba waktunya dikembalikan kepada yang mengamanahkan jabatan tadi. Katakanlah kalau PNS ataupun pegawai apapun, ya maksimal 60 atau 65 kalau memang dia itu golongannya paling tinggi begitu. Tapi intinya bahwa jabatan juga pasti akan hilang. Sanak saudara juga makin lama makin menjauh gitu. Dan yang dekat dengan kita hanya amal perbuatan kita nanti di alam kubur, alam barzakh. Dan amal itu sekali lagi saya sampaikan tadi hanya akan terwujud nek kula panjenengan masih punya iman dan Islam. Kalau kita tidak punya modal iman dan Islam, mustahil kita akan mau beramal, masih beramal. Kita mau beramal karena kita yakin nanti ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, ada balasan ganjaran ataupun siksa dari Allah bagi amal-amal keburukan kita. Karena kita yakin itu, maka kita menjadi terdorong untuk beramal baik dan menghindari dosa ataupun kemaksiatan. Hanya karena iman itulah kula panjenengan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk agar kita nanti menghadap Allah cukup bekalnya. Jadi, karena Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah 197, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka kalian mencarilah bekal, berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takutlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Jadi nek kula panjenengan orang yang berakal sehat, orang yang berpikiran sehat, berakal dalam arti menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan lebih fokus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah
Subhanahu wa taala. Nenek kula panjenengan tidak punya pikiran yang sehat, akal pikiran yang sehat, ataupun tidak termasuk ulul albab sebagaimana dalam Al-Baqarah 197 ini, kula panjenengan lebih suka menumpuk-numpuk harta kita, terus bagaimana meraih jabatan yang tinggi dan seterusnya. Walaupun juga itu tidak dilarang, nggih. Kula panjenengan numpuk harta mboten napa-napa. Meraih jabatan tinggi juga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai itu kemudian melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah digunakan sedemikian hingga untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak dikeluarkanlah zakat, infak dan sedekahnya. Punya jabatan yang tinggi gunakanlah untuk menegakkan ketaatan di lingkungan kerja, di masyarakat dan lain sebagainya. Punya anak, keturunan, punya keluarga yang besar, ajaklah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu bukan semata-mata bahwa kita kemudian menginginkannya seenak kita, tapi ada tanggung jawab agar kita menjaga diri kita dan mereka dari api neraka. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sama semuanya, salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan juga kepada panjenengan semua, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan berbincang pada kesempatan kali tentang pentingnya kula panjenengan mengerjakan sholat. Signifikansi ataupun urgensi kula panjenengan mengerjakan, melaksanakan atau mendirikan sholat, begitu. Karena Pak, kula panjenengan itu memang sudah digariskan, didhawuhi teng Allah, diperintahkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Lah makna yang paling mudah dari kata ibadah ini adalah ubudiyah ataupun ritual, yaitu melaksanakan ibadah selima waktu. Sebagaimana tadi saya singgung dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, okay? Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketaatan, okay? Menjalankan agama, bersikap lurus, okay? Dengan agama yang lurus ini, dan mendirikan salat dan memberikan atau menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian juga disinggung oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59, jangan sampai kula panjenengan termasuk orang-orang yang napa niku menyia-nyiakan salat kita, tapi di sisi lain kula panjenengan malah memperturutkan hawa nafsu kita. Jadi karena tadi saya sampaikan kula panjenengan napa niku sibuk ataupun concern dengan urusan duniawi, dengan jabatan, dengan harta kita, dengan usaha kita, gitu, sampai kita meninggalkan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sesibuk apapun kita ada urusan dengan dunia kita, dengan keluarga kita, dengan jabatan, dengan atau mungkin bisnis kita, jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh hanya sehari semalam 5 kali. Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri, surat Thaha ayat 14, dan dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku. Jadi kalau panjenengan tujuan utama kula panjenengan sembahyang 5 waktu, salat 5 waktu adalah dalam rangka mengingat ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kula panjenengan napa niku lalai dengan urusan dunia kita, dengan jabatan kita, dengan harta benda kita, dengan keluarga kita, nggih. Yang kemudian kita malah
napa niku karena tenggelam dengan urusan duniawi tadi, kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua, yang menciptakan kita, yang memberikan hidup kita, yang memberikan kita napa niku sarana fasilitas, ada keluarga, ada harta, ada jabatan dan lain sebagainya, tapi kita malah melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kula panjenengan tidak sampai lalai terjerumus dalam keduniawian tadi, tenggelam gitu dalam keduniawian tadi, diwajibkanlah kula panjenengan sehari semalam untuk salat 5 waktu, 17 rakaat. Di sisi lain, selain untuk kula panjenengan zikir kepada Allah, salat juga berfungsi agar kula panjenengan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kula panjenengan salatnya bagus, khusyuk, itu dikerjakan sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah tepat waktu juga, apalagi berjamaah, insya Allah itu akan mendorong kita, Allah akan membantu kita untuk terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau panjenengan lalai dengan salat kita, apalagi kemudian tidak mengerjakan, potensi kalau panjenengan terjerumus kepada kemungkaran, kepada kekejian akan sangat besar sekali. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sedangkan mengingat Allah adalah sangat besar manfaatnya. Allah mengetahui dan atas apapun yang engkau kerjakan. Ini lagi-lagi ditegaskan bahwa salat menika ada kaitannya dengan zikir. Gitu. Tadi depan saya katakan dalam rangka zikir, yang kedua untuk mencegah kita dari berbuat fahsya, kekejian dan kemungkaran, dosa dan kemaksiatan. Terus di sini ditegaskan juga lagi bahwa ada manfaat yang besar dengan salat tadi, kita akan terdorong untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga sama semuanya, di antara manfaat besar salat adalah tadi yang pertama untuk dalam rangka mendekatkan diri zikir kepada Allah, yang kedua agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar dengan salat tadi insyaallah. Nah, yang ketiga, salah satu manfaat ataupun hikmah yang utama daripada salat adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini kalau panjenengan punya dosa sebesar apapun, asal bukan syirik, gitu, ini ada potensi diampuni. Dengan cara apa? Kita tetap menjalankan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Nabi mengatakan sama semuanya, hadis sahih, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aitum lau anna nahran bi badi hadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min dunihi syai'un qalu la tabqa min dunihi syai'un qala fadzalika mathalu sholawati al-khams yamkhulluha bihinna al-khadaya. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, para sahabat, bagaimana pendapatmu? Misal di depan rumahmu, di depan pintu pas begitu, pintu rumahmu ada sebuah sungai gitu, yang sangat jernih, yang sangat deras airnya, kemudian kamu setiap hari mandi 5 kali di sungai tersebut. Apakah ada kotoran yang tertinggal di badan kamu, di tubuh kamu? Para sahabat menjawab, tidak mungkin Nabi, pasti tidak ada kotoran yang tersisa di tubuh kami. Kemudian Nabi bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu gitu. Dengan sholat tadi Allah menghapus segala kesalahan ataupun dosa-dosa kalian. Jadi kalau panjenengan mboten nate sholat tinggi jarang-jarang, hanya gurnek eling naudzubillah, ya berarti Allah menghapusnya juga, menghapus dosa kita juga jarang-jarang gitu, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban 5 waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk pribadi saya terutama dan untuk jamaah semuanya, tentang kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah
lima waktu, hikmah ataupun manfaatnya tidak hanya 3, sebenarnya banyak tapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya karena mengingat waktu. Yang pertama adalah dalam rangka zikir kepada Allah, yang kedua untuk bagaimana membentengi kita agar tidak terjerumus kepada kekejian dan kemungkaran, kepada maksiat dan dosa, dan yang ketiga adalah dalam rangka menghapus segenap dosa-dosa kita. Nabi mengatakan di sebuah hadis yang lain, nek kula panjenengan duwe dosa sak samenipun zuhur, nanti saat asar itu dihapuslah dosa tadi. Habis asar dosa dihapuslah oleh salat maghrib. Begitu seterusnya. Tapi dengan syarat tentu saja kula panjenengan mengerjakan salatnya dengan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Mboten waton wudune sing sae gitu. Saat rukun yang lain bagaimana pakaiannya juga yang bersih, syukur dengan berjamaah dan lain sebagainya. Asal kata Nabi bukan dosa yang besar, syirik, membunuh, judi, minuman keras, makan riba, bersumpah palsu, berani kepada orang tua. Niku mboten namung cukup kali salat cara menghapusnya, tapi juga dengan bertobat dan dengan kebaikan-kebaikan yang lain juga. Mau limo lah ibaratnya. Kalau panjangan punya dosa mau limo tidak cukup kalau panjangan salat gak rampung mboten, tapi harus dengan ibadah-ibadah yang lain juga dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya awal ikhwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qudiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wa la ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.